Kereta api Purwojaya relasi Gambir-Kroya mengalami anjlok di emplasemen Stasiun Kedung Gede, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pemerintah dorong pertumbuhan bandara internasional yang hingga kini masih sepi penumpang. Apakah ada evaluasi dan langkah tepat untuk menyiasati? Usai pecat pelatih dari Belanda, Patrick Kluivert, PSSI tidak mau terburu-buru mencari pelatih baru untuk timnas. Namun PSSI masih memiliki target dan impian menaikkan ranking Asia, dunia, dan lolos Piala Dunia di era yang akan datang. Siapakah pelatih timnas yang akan dipilih? Saksikan selengkapnya di program Apa Kabar Indonesia Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyoroti kondisi Bandara Kertajati yang dinilai megah namun terpencil. Lantas langkah evaluasi apa yang akan dipertimbangkan dan juga diambil oleh pemerintah? Kami akan membahasnya untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam bersama saya Vena Kintan dan saya Windy Wellingtonia. Pemirsa, kursi kepelatihan Timnas Indonesia kini tengah kosong usai pemecatan dari Patrick Kluivert dan stafnya. Dalam waktu dekat, skuad Garuda akan melakoni laga FIFA Matchday sambil menatap target dari PSSI untuk lolos babak 16 besar di Piala AFC 2027. Lantas akankah pelatih dari timnas yang baru mampu meraih harapan besar tersebut? Kami akan hadirkan perbincangannya. Langsung saja pemirsa, kita mulai Apa Kabar Indonesia Malam untuk Anda. Diduga tak kuat jalan menanjak, sebuah truk yang mengangkut puluhan siswa SMP tiba-tiba mundur dan terbalik di Goa, Sulawesi Selatan. Detik-detik terjadinya kecelakaan tunggal direkam oleh salah seorang pelajar dan viral di media sosial. Kecelakaan tunggal truk yang mengangkut 32 siswa SMP ini terjadi di Desa Timbuseng, Kecamatan Patalasang, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Puluhan siswa yang berada di truk pun terjatuh hingga terlempar keluar dari truk. Akibat kecelakaan ini, 2 orang siswi dilarikan ke Rumah Sakit Syekh Yusuf Kabupaten Goa untuk menjalani perawatan. Petugas unit kecelakaan lalu lintas Polres Goa yang menerima laporan langsung ke lokasi dan menggelar olah TKP. Polisi juga meminta keterangan sejumlah siswi yang menjadi korban kecelakaan. Pemirsa, sebuah mobil sedan mengalami kecelakaan lalu lintas tunggal di kota Parepare, Sulawesi Selatan. Diduga mobil melaju kencang, hilang kendali dan menabrak pembatas jalan. Diduga mobil sedan ini hilang kendali saat melintasi dengan kecepatan tinggi. Akibatnya kendaraan tersebut menabrak pembatas jalan dan terbalik hingga mengalami kerusakan parah di bagian depan dan samping kiri. Insiden kecelakaan ini terjadi di Jalan Poros Mati Rotasi, Kelurahan Capagalung pada Sabtu siang. Beruntung, pengemudi yang belum diketahui identitasnya ini dilaporkan selamat dan hanya mengalami luka ringan. Petugas dari unit Laka Lantas Polres Parepare langsung mengevakuasi mobil jenis sedan dengan menggunakan mobil derek milik damkar setempat. Sebuah bus wisata yang mengangkut rombongan dari Semarang terguling di off-ramp Simpang Susun Pemalang Jalur B. Diduga bus mengalami remblong saat akan keluar gerbang tol. Kecelakaan tunggal bus wisata yang mengangkut rombongan ini terjadi sekitar pukul 8:25 waktu Indonesia Barat di off-ramp Simpang Susun Pemalang Jalur B. Bus wisata terguling saat akan keluar dari gerbang tol Pemalang. Bus tersebut melaju dari arah Semarang menuju objek wisata Guci, Kabupaten Tegal.
Diduga saat melewati tikungan menanjak, sistem pengereman bus mengalami gangguan sehingga sopir tak mampu mengendalikan laju kendaraan. Dalam kecelakaan ini, 4 orang dinyatakan meninggal dunia. 1 orang lainnya pemirsa mengalami luka berat, 13 luka ringan dan 16 orang lainnya selamat. Total penumpang bus ini berjumlah 33 orang, seluruhnya merupakan rombongan forum kesehatan. Mereka rencananya akan berwisata ke objek wisata Guci di Kabupaten Tegal. Ibu mendel mawon, Bu. Ibu mendel mawon, Bu. Sementara itu, jumlah korban tewas dalam kecelakaan bus wisata di ruas tol Pemalang, Batang bertambah menjadi 4 orang. Kecelakaan maut terjadi di ruas tol Pemalang, Batang pada Sabtu pagi. Jumlah korban tewas dalam insiden tergulingnya bus wisata itu bertambah menjadi 4 orang. Kecelakaan terjadi di kilometer 312B arah Semarang, Jakarta, tepat di tikungan eksit tol menuju gerbang tol Gandulan. Kasat Lantas Polres Pemalang AKP Arif Wiranto mengungkapkan 4 orang dinyatakan meninggal dunia, 1 orang mengalami luka berat, 13 luka ringan, dan 16 orang lainnya selamat. Seluruh korban telah dievakuasi ke sejumlah rumah sakit terdekat, di antaranya Rumah Sakit Siaga Medika Pemalang dan RSI Al-Ikhlas Taman. Proses evakuasi korban dan pengangkatan bangkai bus berlangsung sekitar 2 jam. Rangkaian kereta api Purwojaya 58F jurusan stasiun Gambir Cilacap mengalami kecelakaan di perbatasan Bekasi, Karawang. Kecelakaan terjadi tepatnya di dekat stasiun Kedung Gede, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pukul 14.14 waktu Indonesia Barat. Setidaknya terlihat 1 kereta dalam kondisi nyaris terguling, sementara kereta di belakangnya terlepas dari rodanya. Belum diketahui penyebab pasti kecelakaan, namun terlihat bogi atau sasis kereta teronggok di tengah-tengah 2 rel. Dipastikan seluruh penumpang kereta api Purwojaya selamat. Kereta yang mengalami kecelakaan merupakan rangkaian kereta Purwojaya yang merupakan rangkaian kereta eksekutif jurusan Gambir Cilacap. Kereta lain yang melintasi jalur Kedung Gede ini harus mengurangi kecepatan. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan terkini atas anjloknya kereta, di lokasi sudah ada Suryo Daryono dan juga Hafsa yang berada di stasiun Pasar Senen. Pertama kita akan mengetahui bagaimana perkembangan di lokasi. Silakan Suryo. Ya baik, pemirsa, saat ini saya berada di stasiun Gedung Gede yang berada di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kondisi kereta anjlok. Saat ini petugas terus melakukan evakuasi dan melakukan menunggu alat berat yang ada yang akan datang ke lokasi untuk mengevakuasi gerbong belakang yang sempat anjlok. Saat ini petugas terus melakukan upaya evakuasi di tempat kereta anjlok yang berada di stasiun Gedung Gede ini, dan petugas terus melakukan evakuasi dan menunggu alat berat untuk mengevakuasi badan kereta yang anjlok begitu. Suryo, apakah sudah ada keterangan dari pihak petugas mengenai korban akibat anjloknya KA Purwojaya ini? Ya, akibat kereta anjlok ini menurut keterangan dari KAI, sejumlah warga, sejumlah penumpang yang dievakuasi sudah dilakukan evakuasi di kereta Kartajaya jurusan Jogja, dan sebagian penumpang juga dievakuasi bis yang disediakan PT KA begitu. Baik, apakah ada kendala pada proses evakuasi KA Purwojaya, Suryo? Ya, saat ini petugas terkendala tidak adanya alat berat yang belum sampai ke lokasi anjloknya kereta Purwojaya. Saat ini petugas terus melakukan upaya
eh, dengan alat seadanya sambil menunggu alat berat yang datang ke lokasi untuk menggeser kedua gerbong kereta api yang anjlok di Gedung Gede begitu. Baik, dari TKP kita langsung menuju ke stasiun Pasar Senen. Sudah ada rekan kami Hafsa di sana. Hafsa, adakah dampak yang juga dialami ataupun terjadi dari stasiun Pasar Senen akibat anjloknya KA Surya Jaya ini? Ya, Vera dan juga pemirsa, akibat anjloknya kereta api Purwojaya 58F di Semen Stasiun Gedung Gede Kabupaten Bekasi, ini di stasiun Pasar Senen sendiri harus melakukan pola perubahan kereta api, diantaranya kereta api 1726 Menoreh, kemudian kereta api 142F Parahyangan, dan kereta api 103 Bogowoto. Selain daripada adanya perubahan pola operasi, ini sejumlah kereta ini perlu mengantri dikarenakan memang di stasiun Gedung Gede ini memiliki 2 rel atau 2 jalur, sehingga hanya 1 jalur yang dapat beroperasi, yakni jalur hulu, yang maksud kami jalur hilir, yang mana akan dioperasikan secara bergantian. Di antaranya kereta yang masih mengantri yakni kereta api 44 Taksaka, kereta api 152 Berantas, dan kereta api 336 komuter lain Jatiluhur. Dan memang jika kita melihat situasi terkini di stasiun Pasar Senen, ini sudah terlihat lebih ramai dari sore tadi, di mana memang walaupun adanya perubahan pola kereta, kemudian juga keterlambatan oleh beberapa kereta api, namun penumpukan penumpang ini tidak terlihat secara signifikan begitu. Dan tadi sudah dikonfirmasi juga oleh Iksvan Henry Wintoko selaku manajer Humas PT KAI Daerah Operasi 1 Jakarta bahwa kondusif terkini di stasiun Pasar Senen masih terlihat kondusif dan juga normal. Dan juga memang dapat kami sampaikan, Vena dan juga pemirsa, bahwa kereta api Purwojaya ini membawa 232 penumpang, terdiri dari 1 lokomotif, 8 kereta eksekutif, 1 kereta makan, dan 1 kereta pembangkit. Dan memang juga tadi sudah disampaikan oleh Iksvan Henry Wintoko bahwa hingga saat ini pihak KAI masih terus melakukan evakuasi lebih lanjut untuk kemudian mengevakuasi para penumpang dan juga membetulkan jalur operasional kereta. Dan nantinya jika sudah selesai begitu evakuasi yang dilakukan, nantinya KAI pastikan operasional akan kembali berjalan dengan normal setelah proses evakuasi dan juga perbaikan selesai dilakukan. Dan tadi juga sudah disampaikan oleh pihak KAI bahwa dari kejadian anjloknya kereta api Purwojaya ini tidak adanya korban jiwa, dan evakuasi masih terus berlangsung dikarenakan memang adanya kendala berupa kendala alat berat yang masih belum sampai di TKP. Demikian, Vena. Baik, terima kasih Hafsa Syarifah dan juga Suryo Daryono mengabarkan dari masing-masing titik. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Usai jeda pemirsa, kami akan hadirkan pembahasan Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyoroti kondisi Bandara Kertajati yang dinilai megah namun terpencil. Kami akan hadirkan pembahasannya untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam sesaat lagi. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyinggung Bandara Internasional Jawa Barat atau BIJB Kertajati di Majalengka masih menjadi persoalan yang dihadapinya sejak menjadi Menko Infrastruktur. Sejak diresmikan 2 tahun lalu, Bandara Kertajati masih tergolong sepi. Namun pemerintah tidak tinggal diam. Pemerintah mencari cara dan solusi untuk meramaikan Bandara Kertajati. Lalu bagaimana dengan bandara-bandara lainnya yang juga perlu menjadi perhatian untuk dikembangkan? Faktor apa yang dapat mendorong pertumbuhan bandara, infrastruktur, konektivitas, atau hal lainnya?
Indonesia memiliki banyak bandara baru, tapi kabarnya bandara baru tersebut banyak yang terlantar. Benarkah demikian dan apa alasannya? Kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber. Saya akan perkenalkan untuk Anda pemirsa. Di studio bersama saya sudah hadir di sebelah kanan saya ini ada Direktur Angkutan Udara, Direktorat Jenderal Kementerian Perhubungan, Pak Agustinus Budi Hartono. Selamat malam Pak Agustinus. Selamat malam Mbak. Sehat Pak? Sehat Mbak, Oke. Alhamdulillah sehat. Di sebelah Pak Agustinus juga kami ingin menyapa ada Pak Trubus Radiansyah, pengamat kebijakan publik. Selamat malam Pak Trubus. Selamat malam. Sehat Mbak. Pak Trubus? Alhamdulillah, mantap. Oke. Selain dua narasumber yang hadir di studio, pemirsa kami juga sudah terhubung bersama dengan pengamat penerbangan. Ada Pak Alvin Lee. Selamat malam Pak Alvin. Selamat malam Mbak Sena. Sehat Pak Alvin? Alhamdulillah sehat, masih hidup, masih bisa ketawa-ketawa. Oke, baik, kita buka terlebih dahulu langsung ke Pak Agustinus. Pak Agustinus, Indonesia ini memiliki banyak bandara baru Pak, tapi kabarnya banyak yang terlantar. Bagaimana kondisinya saat ini? Ya Mbak Pena, kalau dibilang ada beberapa bandara yang saat ini mungkin kurang ramai untuk pengoperasian bandaranya, ya memang harus diakui ada beberapa bandara yang memang saat ini kondisinya seperti itu. Tapi kami pun dari pemerintah saat ini juga selalu berusaha untuk bisa membuat bandara-bandara tersebut juga lebih banyak lagi kegiatan penerbangannya. Seperti di Kertajati saat ini juga kita coba mengaktifkan bandara tersebut itu untuk kegiatan penerbangan haji dan juga umroh. Dan juga saat ini di Kertajati coba kita kembangkan lagi untuk aerospace park untuk MRO, Maintenance Repair Organization, untuk bengkel pesawat yang tentunya harapannya apabila nanti ini bisa dikembangkan akan bisa membuat ramai Bandara Kertajati. Bandara-bandara lainnya pun seperti itu, kita juga tetap usahakan. Doho kemarin juga penerbangan sempat berhenti, besok rencananya di bulan November ada penerbangan kembali. Terus Bandara Jember juga kemarin juga sudah mulai kita buka kembali untuk penerbangannya. Sudah ada kemarin dari Halim ke Jember, nanti ini ada rencana penerbangan lagi ke Denpasar. Oke, tapi kondisinya seperti apa sih Pak? Karena ada yang mengatakan bahwa kondisi di Bandara Kertajati ini hanya ada satu maskapai, benarkah Pak Agustinus? Benar, kalau saat ini hanya operator dari Scoot Airlines yang memang saat ini beroperasi dari Singapura ke Kertajati, dan memang sudah ada sebenarnya beberapa penerbangan ke Kertajati kemarin memang stop beroperasi. Itu ada beberapa perusahaan penerbangan yang melayani ke sana dari Super Airjet, Citylink, sebenarnya juga kemarin juga melayani untuk penerbangan domestik yang memang harus diakui tingkat keterisiannya juga masih rendah ya untuk penumpang di sana, artinya di mana juga belum banyak sehingga mungkin teman-teman dari operator penerbangan saat ini juga akhirnya memberhentikan pelayanannya di Bandara Kertajati. Kalau dari evaluasi Kementerian Perhubungan Pak, apa yang menyebabkan bandara ini masih belum efektif begitu berjalan seperti yang diharapkan di awal? Apakah memang konektivitas atau ada faktor lain? Ya, betul Mbak. Jadi memang salah satu faktornya kalau kita lihat kemarin kan juga konektivitas Mbak, dari mungkin mau tidak mau yang dulu yang di Bandung, dulu kan pasti dari Bandara Bandung dulu orang selalu bergeraknya ke Bandara Bandung, nah terus akhirnya sekarang bergeraknya ke Kertajati. Nah ini memang yang kemarin masih belum maksimal ya konektivitas dari kota Bandung ke Kertajati, sehingga memang penumpang yang kita harapkan bisa banyak di Bandara Kertajati itu juga belum bisa maksimal. Dan tentunya juga harapannya pemerintah sekitarnya ini juga bisa membantu untuk bisa lebih meningkatkan untuk penumpang-penumpang di sekitar Kertajati ini bisa juga mereka bergeraknya itu kalaupun terbang itu ya dari Bandara Kertajati gitu, tidak ke Jakarta. Oke, baik, saya mau langsung minta analisa dari Pak Alvin Lim. Pak Alvin, kalau Anda melihatnya ada beberapa bandara baru di Indonesia, tapi beberapa ini terlantar. Apa akar permasalahannya, Pak Alvin? Baik, Mbak. Saya sudah lama sebenarnya mengkritisi hal ini ya.
karena ada indikasi bahwa sebagian bandara-bandara itu dibangun lebih untuk mengejar prestasi politik, tapi tidak didasarkan pada kajian-kajian yang akuntabel, misalnya kebutuhan transportasi udara untuk daerah tersebut. Sehingga ketika sudah jadi, itu kebutuhannya nggak tinggi atau membuatnya terlalu besar seperti Kertajati. Kita harus melihat bahwa bandara ini fungsinya adalah bagian dari sistem transportasi nasional. Ya. Kita melihat Kertajati aja deh. Kertajati dibangun sedemikian jauh dari Bandung dan juga tidak dekat dengan Cirebon juga. Perjalanan paling tidak 1 jam, jarak darat lebih dari 50 kilo. Padahal kalau kita mengacu pada Permenhub PM 39 tahun 2019, itu jelas bahwa untuk di Pulau Jawa itu radius pelayanannya adalah 50 km dari bandara tersebut. Pak Alvin, apakah tidak ada studi kelayakan? Nah, itu yang harusnya ada. Itu harusnya ada karena dalam Permenhub yang tadi saya sebut ya 39 2019 itu ketika membangun bandara itu harus menghitung potensi ekonominya, potensi potensi industrinya, kemudian yang akan diangkut itu berapa banyak, kalau itu manusia, kalau barang berapa banyak yang dibutuhkan itu untuk rute mana, dan apakah ketika akan membangun ini juga melibatkan pengguna bandara, yaitu maskapai-maskapai penerbangan, karena mereka nantinya yang akan menggunakan kan. Nah, kalau dari maskapai-maskapai penerbangan ini tidak dilibatkan, ya jadinya seperti ini, bandaranya jadi, tidak ada yang berminat untuk terbang ke sana. Kan aneh, setelah jadi sekarang Kementerian Perhubungan malah yang dikejar-kejar untuk membantu mencarikan maskapai penerbangan untuk menerbangi bandara tersebut. Saya justru ingin tanya, dulu waktu mau membangun ini perencanaannya seperti apa, kajiannya seperti apa, kok sekarang menjadi utilisasinya rendah. Demikian, Mbak. Pak Trubus, bagaimana Anda melihat permasalahan ini? Iya, permasalahan ini lebih disebabkan oleh pertama dari sisi kebijakan ya. Kebijakannya lebih banyak kepentingan politik sebenarnya, karena pembangunan itu lebih mengedepankan bagaimana tingginya kinerja satu pemerintahan dinilai dari pembangunan infrastruktur itu, dan karena itu kemudian kebijakan yang dibuat memang tidak melalui perencanaan yang matang, kemudian juga terkesan juga hanya memenuhi apa yang sudah ditargetkan di dalam APBN misalnya, karena anggaran ada, jadi dibuatlah proyek itu. Yang kedua memang kolaborasi dengan pemerintah daerahnya juga sangat minim gitu. Nah, itu yang menyebabkan kemudian daerah juga sepertinya kurang respect terhadap keberadaan bandara itu sendiri. Di satu sisi memang ada persoalan di publiknya sendiri, masyarakat sendiri sepertinya diberikan bandara-bandara itu ada 6 kalau nggak salah yang bermasalah itu sampai hari ini. Daripada disebut ada Doho, ada Kertajati, dan ada juga yang di Jenderal Sudirman di Purwokerto itu, dan Ahmad Yani juga itu memang menyebabkan kita lihat masyarakat animonya sangat rendah gitu. Karena apa? Karena ya kondisi penerbangan yang dianggap mahal juga, minimnya juga sosialisasi edukasi ke masyarakat bahwa menggunakan transportasi udara itu jauh lebih murah misalnya, lebih efektif, itu juga masih minim. Nah, inilah kemudian sebenarnya peran pemerintah daerah di satu sisi sebenarnya kaitan dengan bagaimana mengenai pariwisata, kemudian bagaimana juga perhidupan perekonomian di sekitar bandara. Dan tadi disebut oleh Pak Afindi memang jarak juga masalah itu, jaraknya jauh-jauh dari pemukiman. Tapi kalau misalnya mencontoh di Changi misalnya di Singapura itu orang datang ke Changi ya tidak hanya urusan ke Changi tapi kemana-mana. Nah, ini kan artinya ada konektivitas yang harus dikembangkan. Di satu sisi juga bagaimana kemudian pemerintah menurut saya mendorong kepada maskapai-maskapai itu untuk istilahnya menggunakan, ini kan usernya kan ada di maskapai sebenarnya, tetapi menyediakan
tanpa tadi disebut tanpa kerjasama, memang tanpa kolaborasi, menyebabkan ya akhirnya engganlah para maskapai-maskapai untuk menggunakan itu, Mbak. Yang di sisi lain publik juga melihat bahwa karena mahalnya ongkos dan kondisi masyarakat kita yang dalam tadi belum siap ya, karena menggunakan transportasi darat jauh lebih murah, kemudian juga lebih kompetitif, dan mungkin juga para pelaku usaha dalam hal ini juga belum banyak memanfaatkan. Jadi lebih suka menggunakan istilahnya jalur darat. Itu menyebabkan bandara ini akhirnya 6 bandara ini menjadi problema sampai hari ini gitu. Pak Agustinus, dorongan pemerintah daerah terhadap maraknya bandara ini seperti apa? Kalau beberapa bulan terakhir ini saya melihat pemerintah daerah sudah mulai bergerak untuk bisa mendorong ya bandara-bandara yang ada di daerahnya untuk bisa lebih aktif lagi pengoperasiannya. Seperti tadi saya sampaikan, untuk Bandara Kertajati sebulan yang lalu kami juga secara khusus Pak Menteri Perhubungan juga sudah bertemu dengan Pak Gubernur Provinsi Jawa Barat, sudah mendiskusikan bagaimana untuk pengembangan Bandara Kertajati ke depannya. Terus juga kalau kita lihat beberapa bandara seperti kayak di Jember, pemerintah daerah juga sudah mulai aktif. Terus juga Doho sendiri sekarang juga sudah mulai aktif pimpinannya di sana, pimpinan bandaranya, Pak JM-nya juga sudah mulai aktif lagi untuk bisa membuat ada penerbangan di Bandara Doho. Terus juga pemerintah daerah Sulawesi juga sudah mulai aktif juga, saya lihat. Sekarang juga seperti Makassar, Bone, Makassar, Selayar, itu juga sudah mulai, sekarang pemerintah daerah sudah mulai berperan aktif untuk bisa menerbangkan, untuk meramaikan penerbangan ke daerah-daerahnya tersebut. Sudah mulai cukup bagus. Ya. Wakatobi juga sekarang sudah mulai ada penerbangannya, yang kita harapkan juga menjadi salah satu destinasi wisata di Indonesia. Sekarang juga pemerintah daerahnya sudah mulai aktif. Sementara itu yang kita harapkan, artinya dari kami kita bantu untuk pemberian izinnya, dan kami juga mendorong pemerintah daerah untuk bisa lebih aktif lagi. Itu sih. Pak Alvin, kita ingin tahu juga, adakah kondisi yang sama dialami oleh negara-negara lain? Tapi dijawab nanti usai jeda. Apa kabar Indonesia malam akan kembali untuk Anda pemirsa sesaat lagi. Selaku Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, tentu menjadi satu kesatuan dengan Bapak Ibu yang hadir hari ini untuk meyakinkan agar pembangunan wilayah termasuk di Jawa Barat ini terus terjadi, dan jika ada permasalahan, ada tantangan selama ini, kita carikan solusinya bersama. Di antara pembangunan infrastruktur yang sebetulnya besar, megah, dan tentunya patut menjadi mesin pertumbuhan baru di kawasan Rebana ini, khususnya di Majalengka, adalah Bandara Kertajati, tempat kita saat ini. Kertajati diharapkan sesuai dengan visi pembangunannya adalah menjadi sebuah Aero City, Aerospace Park, sebuah industri kedirgantaraan. Jadi bukan hanya sebagai bandara berkelas internasional, tapi juga menjadi sebuah kawasan industri kedirgantaraan. Ini akan melibatkan banyak stakeholders, dan agar bisa mendorong pertumbuhan, termasuk juga semakin ramai pengguna pesawat, maskapai semakin banyak, semakin hidup ekonomi, kita mulai dengan kerjasama antara BIJB dan GMF untuk pendirian sebuah fasilitas MRO, Maintenance, Repair, and Overhaul. Ya, baru saja kita mendengarkan solusi yang disampaikan oleh Menko AHY. Pak Alvin, jika di Indonesia ada bandara bermasalah seperti Kertajati, bagaimana dengan negara lain? Adakah kondisi yang sama dialami oleh negara lain? Baik, sebelum saya masuk ke sana, saya mau melakukan sedikit koreksi pada Pak Trubus. Tadi menyebut Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang dianggap sepi. Itu adalah informasi yang kurang tepat yang dimuat oleh mungkin ada media atau di media sosial. Faktanya adalah Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang itu setiap harinya itu ada keberangkatan 25 sampai 30 penerbangan. Jadi total pesawat datang dan berangkat itu antara 50 sampai 60 penerbangan. Jadi itu tidak termasuk yang sepi, Pak.
Baik, kemudian masalah bandara sepi atau tidak sepi, tidak hanya di Indonesia, tapi kembali lagi ya, sejak awal itu kan seharusnya sudah dihitung kebutuhannya seberapa, dan apakah dengan adanya penerbangan dengan jumlah sedikit itu mampu menghidupi bandara tersebut. Kita nggak usah jauh-jauh, ke negara tetangga kita saja, Myanmar misalnya. Bandara di Naypyidaw itu di ibu kota Myanmar itu besarnya lebih besar dari Kertajati. Runway-nya lebih panjang dari Kertajati, 4 km. Penerbangannya cuma 3 atau 4 penerbangan sehari. Ya itu konsekuensi sebuah pilihan politik. Tapi ya karena di sana semuanya ditanggung negara ya nggak masalah. Kemudian juga kita bisa melihat bandara yang memang itu dirancang untuk melayani fungsi tertentu. Di misalnya Santa Helena, itu memang daerah wisata kalau tidak ada bandara itu hanya bisa dijangkau dengan kapal. Sehingga untuk menghidupi kawasan wisata itu dibangunlah bandara tapi tidak terlalu besar, sekedar cukup untuk melayani kebutuhannya. Nah di Indonesia ini seperti Kertajati saja itu sebetulnya kalau sepi nggak masalah, yang menjadi masalah adalah bandara ini dibangun sekaligus besar, sehingga biaya operasinya ini menjadi sangat berat. Kalau bandara Kertajati ini dibangun dengan hati-hati, misalnya dengan runway, oke lah runway-nya mau 3.000 meter nggak masalah, tapi gedung terminalnya tidak sedemikian besar, kemudian secara bertahap nantinya setelah ada traffic dikembangkan. Kita melihat saja Bandara Soekarno-Hatta ketika pertama kali dibuka tahun 1985 itu hanya single runway dan hanya terminal 1. Tapi setelah trafficnya ini tumbuh, dibangunlah terminal 2, dibangunlah runway kedua, dibangunlah berkembang terus. Itu adalah rencana pembangunan dan pengembangan bandara yang baik. Jadi tanahnya itu disiapkan untuk 100 tahun, tapi pembangunannya itu bertahap. Baik, kita Pak juga Alvin melihat seperti Changi. Changi itu nggak pernah berhenti membangun, tapi membangunnya kan setahap demi setahap, tidak sekaligus besar. Ini yang menjadi masalah kita adalah membangun bandara sekaligus besar, setelah itu kesulitan menghidupi bandaranya. Ya jadinya seperti ini. Baik, demikian Mbak. Pak Trubus, sebenarnya pembangunan infrastruktur bandara harusnya seperti apa Pak? Iya, harusnya ini menyesuaikan dengan kebutuhan publiknya. Artinya ketika bandara itu diletakkan di satu daerah itu harus sudah ada semacam pemahaman yang sama dengan kepentingan dari publik itu sendiri. Artinya tingkat inflasi, tingkat pertumbuhan ekonomi, kemudian tingkat daya beli masyarakat itu harusnya juga menjadi pertimbangan. Karena itu kan sebelum ada pembangunan tentu ada kelayakan kan gitu. Nah, di satu sisi memang kemudian ini penting juga kolaborasi dengan media. Nah, media ini kan yang selama ini juga mengembar-emborkan bahwa di berbagai media itu munculnya bandara-bandara yang kategori sepi misalnya. Nah, ini kan sesuatu yang harusnya juga didorong agar memberikan informasi yang positif, meskipun memang ini hal yang diketahui oleh publik, informasinya hanya berdasarkan pada media yang berkembang, yang mengulas. Nah karena itu ada yang mengatakan bahwa ada bandara seperti kuburan sepi, nggak ada nggak ada penghuninya gitu. Nah ini juga ada kemudian persoalan-persoalan bagaimana pemerintah daerah, sebenarnya peran pemerintah daerah ketika sudah dibangun, ya udah diberikan semacam fasilitas katakanlah, pemerintah daerah harusnya proaktif mengembangkan tentang kolaborasinya dengan pariwisata lah, kemudian tentang UMKM, dan bagaimana juga meng-create soal hal lain, misalnya potensi-potensi yang ada di daerah masing-masing. Karena memang seperti di Tasikmalaya itu ya, karena memang daerahnya daerah agraris, tepi misalnya seperti itu, dan kurang menarik, mungkin anak sekarang bahasanya nggak eye-catching gitu ya, jadi kemudian tidak. Nah di satu sisi juga maskapai harus didorong juga, ini kan kebijakan pemerintah pusat agar mengambil contoh Pak Afindi tadi, misalnya Bandara Soekarno-Hatta kan dulu awalnya juga cuma satu ini gitu ya, bandara satu, kemudian berkembang pesat, tapi memang tadi memang harus dikatakan juga bagaimana kemudian strategi-strategi dalam hal soal insentif Mbak, ini penting. Karena
Kalau mahal orang Ya. ya harusnya dikasih insentif yang memadai lah sehingga mereka tertarik untuk naik menggunakan transportasi yang namanya udara itu. Oke, Begitu, Mbak. Pak Agustinus, sejauh ini pantauan Kementerian Perhubungan terhadap bandara di Indonesia seperti apa, Pak? Selama ini kami tentunya untuk kegiatan penerbangan kami sudah memberikan namanya izin rute untuk beberapa penerbangan kepada operator penerbangan di Indonesia, baik itu domestik maupun juga internasional. Nah dari situ kita juga bisa lihat, artinya dari izin-izin yang telah kita berikan itu kira-kira nanti mana saja memang yang belum maksimal. Nah, yang belum maksimal ini kami tentunya juga kami menawarkan ke airline-airline lagi. Misalnya nanti ada juga dari beberapa bandara yang minta sama kita, tolong kami dibantu untuk bisa menawarkan ke operator penerbangan untuk bisa menerbangi ke bandara-bandara tersebut. Kami selalu tawarkan ke semua operator penerbangan, kamu coba deh bantu, kamu coba terbangi ke bandara sini atau ke daerah sini. Koordinasikan dengan ke bandara ataupun dengan pemerintah daerah setempat. Sehingga mereka juga bisa tahu kira-kira nanti potensinya seberapa banyak sih penumpang di situ, kargonya juga seberapa banyak. Itu sebenarnya sudah mulai aktif juga kok. Kita selalu, apalagi dengan rekan-rekan kita di seluruh para bandara di seluruh Indonesia juga, kami juga selalu menyarankan ke mereka agar aktif juga untuk bisa bekerja sama Pemda dan juga tentunya berkoordinasi dengan operator penerbangan. Ada bandara-bandara internasional begitu dan bandara lainnya, bagaimana performanya sejauh ini, Pak? Kalau bandara yang di domestik tadi sudah sampaikan ya sekitar masih 5 atau 6 bandara saja yang memang belum maksimal untuk pengoperasiannya. Kalau bandara internasional juga saat ini kita sedang karena kemarin juga sudah dibuka kembali, ada 36 bandara ya. 36 bandara lagi yang dibuka menjadi bandara internasional. Itu juga kita juga pantau terus. Karena memang juga tentunya dengan dibukanya bandara-bandara internasional itu bukan hanya untuk penerbangan reguler juga, tapi ada juga beberapa bandara yang memang sudah melayani untuk penerbangan charternya. Gitu. Oke, baik. Saya mau ke Pak Alvin kalau begitu. Pak Alvin, kalau kita membahas spesifik untuk Bandara Kertajati, apa strategi yang efektif untuk dijalankan tentunya agar Bandara Kertajati ini bisa berjalan dengan sesuai harapan sejak awal dibangun begitu? Ya Mbak, kalau Kertajati gini, kita harus mengakui ya bahwa Kertajati ini tidak menarik bagi warga Bandung. Dulu alasannya belum ada Cisumdawu, sekarang sudah ada Cisumdawu pun warga Bandung tidak datang ke Kertajati. Kenapa? Karena pembangunan Kertajati ini juga tidak sinkron dengan strategi transportasi nasional. Sudah bangun Kertajati, bangun bus pula. Kemudian ada jalan tol lintas Jawa. Sedangkan lokasi Kertajati ini sudah mendekati perbatasan dengan Jawa Tengah. Jadi untuk penerbangan dari Kertajati ini hanya menarik untuk penerbangan keluar pulau. Kalau yang di Jawa saja otomatis tidak menarik ya. Nah, bagi warga Bandung juga dengan adanya WUS itu juga tidak menarik ke Kertajati. Dari gerbang tol ke gerbang tol saja itu bisa 90 menit, minimal 70 menit. Biayanya juga mahal. Jadi saran saya untuk Kertajati, sudahlah kita menerima fakta bahwa warga Bandung itu tidak tertarik ke Kertajati. Sekarang bagaimana menghidupi Kertajati? Ya, refocusing. Tadi Menteri AHY sudah menyampaikan untuk Aeropark, untuk MRO, untuk yang lain-lain. Jadi ya fokuslah ke sana. Kalau mengharapkan Bandung untuk warga Bandung untuk ke Kertajati, usia Kertajati ini sudah 7 tahun. Dan oke lah dipotong 2 tahun untuk pandemi, sudah 5 tahun dan sama sekali tidak berhasil mendatangkan. Harus move on saja. Dan saya juga mendorong warga Bandung, kalau memang demand-nya ada di Bandung, ada permintaan, ada kebutuhan penerbangan dari Bandung, buka saja itu Bandara Husein dibuka lagi supaya juga pemerintah Jawa Barat ini juga dapat. Kalau sekarang ini Bandara Husein nggak dapat,
Bandara Kertajati nggak dapat, yang dapat malah Jakarta. Nah, tadi menarik Mbak, tadi Mbak menyinggung masalah bandara internasional ya. Nah, ini juga perlu dicermati. Dengan membuka bandara internasional itu, tentunya harapannya adalah kita mendatangkan banyak penumpang dari luar negeri. Tapi statistik ini menunjukkan bahwa penumpang yang warga negara asing itu 91 sampai 92% masuk ke Indonesia lewatnya Denpasar dan Soekarno-Hatta. 92%. Jadi hanya sekitar 8% itu sebelum ditambah menjadi 36 atau 38. Sisanya 8% ini dibagi, dulunya 17 kan, dibagi 15 bandara. Jadi kontribusinya kecil-kecil. Saya khawatir bandara-bandara internasional ini hanya memfasilitasi orang kita keluar, tapi tidak mendatangkan orang luar ke Indonesia. Baik, Pak Alvin ditahan dulu, nanti kita lanjutkan usai jeda, sekaligus Pak Agustinus bisa sekaligus merespon, tapi kami jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda pemirsa sesaat lagi. Kita lanjutkan diskusi kita, Pak Agustinus, direspon apa yang dikatakan oleh Pak Alvin, merespon bandara internasional yang populer masih Suta dan juga Ngurah Rai di Bali. Ya Mbak Fena, jadi kalau tadi yang sampaikan Pak Alvin ya mau tidak mau harus kita akui itu benar gitu kan. Artinya memang untuk rute-rute penerbangan internasional yang masih menjadi rute favorit yaitu memang Cengkareng dan Pasar. Tapi terus terang juga kami sebenarnya kami juga selalu berusaha untuk bisa lebih mendorong lagi untuk perusahaan-perusahaan dari operator asing ini untuk bisa menerbangi ke bandara-bandara lain selain Denpasar sama Cengkareng. Ya artinya kami juga saat ini coba selalu mendorong untuk Yogyakarta. Kami juga selalu mendorong untuk Lombok. Kami juga selalu mendorong untuk Manado, ya Medan, ya. Daerah-daerah yang buat kami itu memang memiliki potensi wisatawannya juga cukup bagus ya, tempat wisatanya juga cukup bagus. Itu yang juga kami selalu dorong. Ya tempat ini kembali lagi ya, ini sekali lagi perlu dukungan juga dari para pihak, baik itu dari Kementerian Pariwisata ataupun pemerintah daerah untuk bisa menghidupkan pariwisata daerahnya, sehingga di mana juga memang akan ada tercipta di situ. Pak, ini kan ada bandara kecil yang notabene bisa disebut berhasil, seperti bandara yang ada di Labuan Bajo, kemudian juga ada bandara yang belum berhasil lainnya. Sebetulnya bandara kecil itu haruskah memiliki tempat-tempat ataupun destinasi wisata? Kalau memang tempat itu ada daerah, memang ada tempat wisatanya, kenapa nggak didorong untuk itu kan gitu. Ke Labuan Bajo saat ini memang baru dilayani untuk internasionalnya sudah cukup bagus itu dari Malaysia. Ya, artinya dia juga mendatangkan wisatawan dari Malaysia itu memang cukup bagus ke Labuan Bajo. Dan jadi faktor pariwisata itulah yang menjadi mengundang wisatawan kemarin asing. Sempat stop juga Jetstar Airways gitu ya, Jetstar Asia itu kemarin juga stop. Tapi diharapkan nanti di bulan Desember ini Scoot Airlines akan terbang juga ke Labuan Bajo. Artinya nanti wisatawan dari Singapura akan datang juga ke Labuan Bajo. Nah harapannya juga akan begitu juga untuk daerah-daerah lain yang memang mungkin daerahnya bisa memang menjadi daerah wisata yang menarik seperti Sorong kita buka, harapannya juga Raja Ampat juga bisa kita dorong lagi gitu loh untuk bisa operator asing bisa terbang ke sana. Gitu. Pak Trubus, masih adakah harapan untuk menghidupkan bandara-bandara yang kita sebut terlantar ini? Masih dong, kita optimis ya sebenarnya karena kan tentu saat ini butuh kebijakan political will dari pemerintah pusat ya untuk bagaimana menghidupkan bandara-bandara yang kategori terlantar itu. Di satu sisi memang bagaimana juga investasi itu harus juga diprioritaskan ya, sehingga para investor yang dari luar diharapkan berdatangan itu juga harus terwujud gitu. Yang lainnya yang menurut saya memang ini bagaimana pemerintahan daerah ini sendiri agar juga menyadari bahwa keberadaan bandara yang sudah dibangun itu harus
dimanfaatkan. Satu sisi juga bagaimana sebenarnya pemanfaatnya kalau perlu hanya domestik aja dulu. Jadi dorong dengan bagaimana caranya pemerintah pusat maupun pemerintah daerah memikirkan agar kosnya lebih murah gitu kan, sehingga orang lebih cepat menggunakan pesawat daripada menggunakan transportasi darat atau seperti itu. Jadi ada perbandingan yang sangat konkret karena memang kondisi culture masyarakat kita ini sukanya yang murah, Mbak. Jadi kalau murah maulah mereka menggunakan itu. Tapi kalau sisi-sisi yang lain tentu kita mengatakan itu untuk kepentingan pariwisata, kepentingan yang lain, ya tentu ini kolaborasi kementerian juga di tingkat pusat ini harus digerakkan agar ada semacam upaya sungguh-sungguh untuk dalam tanda petik menyelamatkan dari ketelantaran ini, dan ini sifatnya jangka pendek. Mudah-mudahan karena situasi politik ekonomi sangat mempengaruhi, Mbak, bagaimana trust publik terhadap yang namanya bandara-bandara itu, dan dalam hal ini tidak hanya persoalan pariwisata yang diharapkan, tetapi juga situasi yang mendukung bagaimana kita dipercaya oleh dunia internasional trust itu terhadap kondisi di dalam negeri itu sendiri, sehingga orang berinvestasi. Bagaimana investor juga kebanyakan larinya ke Vietnam, larinya ke ini, kita selalu kalah melulu kan, ke Malaysia. Nah ini juga menjadi potret di mana kemudian ada sesuatu yang perlu dievaluasi menurut saya di dalam negeri, tidak agar bandara ini kondisi bandara ini kan seperti efek domino, Mbak, ketelantaran sesuatu yang tidak pernah dirancangkan Mbak Mula, tapi memang itu kan awal. Nah bagaimana kemudian nanti misalnya 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang bisa menjadi istilahnya andalan lagi, prioritas. Nah tentu ini perlu kerja keras. Kalau tidak membiarkan saja seperti itu ya hanya bahwa itu seolah proyek, karena sebagian juga membuat itu proyek pemerintah pusat. Jadi pemerintah daerah sepertinya nggak dilibatkan, nggak ikut mengenyam apapun. Ya itu menjadi hal yang menurut saya juga ada perilaku buruk di kita sendiri, Mbak. Pak Alvin, menyelamatkan dari keterlantaran ini, apakah perlu insentif atau ada cara lain? Ya Mbak, jadi gini, bandara ini kan sebenarnya gerbang ya untuk keluar masuknya manusia maupun barang ke suatu daerah. Nah, sebenarnya potensi yang bisa menghidupkan bandara ini kalau daerah-daerah ini mempromosikan daerahnya ke daerah lain, nggak usah ke luar negeri lah. Misalnya Kertajati, pernah nggak pemerintah daerah di sekitar Kertajati ini bersama-sama mempromosikan daerahnya di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, potensi-potensinya tidak hanya wisata, sebab ada potensi pertambangan, ada potensi perdagangan, ada potensi misalnya pendapatan per kapita penduduknya ini meningkatnya pesat, berarti kan daya belinya tinggi. Nah, saya khawatir ya daerah-daerah ini kurang mempromosikan potensi daerahnya. Sama juga yang ingin punya bandara internasional. Kenapa yang rame itu baru Soekarno-Hatta dan Denpasar? Tadi Pak Agustinus sudah menyampaikan mendorong agar mau terbang. Tapi kalau daerahnya tidak pernah mempromosikan daerahnya di Singapura, di Malaysia, di mana ya akhirnya hanya orang kita yang keluar tapi tidak bisa menarik tamu dari luar negeri masuk, dan tamu dari luar negeri masuk itu kembali lagi tidak hanya pariwisata, bisa pertambangan, bisa perdagangan, bisa industri. Ini yang harus kita tekankan, promosikan daerah agar mendatangkan orang datang melalui udara, bukan hanya mendorong orang kita keluar negeri. Ini yang saya sangat sesalkan. Bandara-bandara yang kemarin dibuka kembali untuk internasional, ini bahkan pemerintah daerahnya ini promosinya sekarang kalau ke luar negeri nggak usah lewat Jakarta gitu. Bukan mempromosikan di luar negeri agar datang ke daerahnya, tapi justru mendorong warganya ke luar negeri. Ini apa nggak pusing, Mbak? Gitu, Mbak. Oke, baik. Pak Agus, apa yang disampaikan oleh Pak Alvin, promosikan daerah ke daerah lainnya, seperti senada juga yang disampaikan oleh Pak Trubus, bahwa intinya ada sinergitas antara kementerian lain untuk mempromosikan daerah tersebut agar ramai begitu datang melalui jalur udara. Betul, Mbak. Iya. Dan kami juga sebenarnya juga cukup intens kami berkomunikasi dengan Kementerian Pariwisata. Ya, kami bisa mendoronglah ya untuk bisa semakin banyak penumpang dari luar yang datang ke Indonesia, jadi bukan hanya penumpang atau orang Indonesia yang pergi keluar, ya. Tapi memang kan harus diakui ya, kalau kita lihat
ke negara-negara lain, orang itu melihatnya berkunjungnya pasti kebanyakan pariwisata. Oke, mungkin dari faktor-faktor lain tadi yang Pak Alvin sampaikan, mungkin dari di sekitarnya ada industrinya gitu kan, atau ada miningnya. Oke, itu menjadi salah satu juga faktor yang bisa mendukung. Tapi harus diakuin kan sebenarnya yang kita harapkan adalah memang dari sektor pariwisata lah yang bisa kita bisa kita datangkan untuk bisa mendapatkan devisa buat negara ini. Jadi pemerintah masih campur tangankah untuk bandara yang terlantar ini? Campur tangannya seperti apa nih? Masih campur tangan gitu untuk kemudian mempromosikan, memberikan perhatian terhadap bandara-bandara tentu. Sampai saat ini kita terus masih mendorong terus kok. Kayak Kertajati, seperti saya sampaikan, ya harapannya ini kita coba untuk dorong untuk penerbangan. Haji sudah berjalan setiap tahun memang. Umroh nanti harapannya seperti itu. Ya untuk supaya ada kegiatan penerbangannya juga. Tadi juga sudah disampaikan juga oleh Pak Menteri, Pak Menko, Pak Haye juga, Pak Menteri Perhubungan juga sudah mendorong untuk bisa adanya, ya, bisa terciptanya itu aerospace park untuk MRO di sana. Ya, artinya banyaklah berupaya untuk kita selalu berkoordinasi juga berkolaborasi dengan pemerintah daerah atau juga Kementerian Pariwisata. Oke, Pak Trubus ada yang ditambahkan singkat kalau saja. saya dari itu bandara itu coba pengelolaannya misalnya kayak parkir itu jangan mahal-mahal, gratis kalau perlu gitu. Jadi masyarakat orang supaya datang ke situ dan UMKM-nya juga diberikan kemudahan nggak usah pakai teks pajak segala, jadi orang ke situ ya membeli murah begitu. Ini kan kaitannya dengan juga tadi bagaimana antar daerahnya soal logistik, distribusi logistik kan penting sekali. Daerah mana, nah itu menggunakan bandara tadi, menggunakan pesawat gitu loh, sehingga itu lebih murah. Jadi tidak melalui truk berderet-deret, tapi juga ada yang melalui udara. Itu aja Mbak. Rutenya diberikan harga yang murah dan juga UMKM harganya kalau bisa gratis gitu. Gratis, parkirnya juga harusnya gratis. Bandara Soekarno-Hatta parkirnya mahal, bikin orang pusing, ngapain juga ke sana kan gitu. Jadi ujung-ujungnya itu masalahnya. Oke, baik, terima kasih Pak Trubus, terima kasih Pak Agustinus, terima kasih Pak Alvin sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu. Dan pemirsa, usai jeda Apa Kabar Indonesia Malam masih akan menghadirkan beragam informasi menarik lain untuk Anda. Sesaat lagi tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami, pemirsa. Pasca badai yang melanda Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor kemarin, warga mulai melakukan perapihan. Sekitar puluhan rumah mengalami kerusakan dan 10 diantaranya mengalami kerusakan berat dampak dari badai. Pemirsa, beginilah detik-detik badai menerjang Desa Bojonggede, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor pada hari Jumat siang kemarin. Kepanikan warga terjadi setelah angin kencang menerbangkan material-material yang diterjang angin. Awan mendung juga tampak tebal di sekitar lokasi kejadian. Pasca badai angin kencang, warga yang terdampak mulai melakukan perapihan. Dengan cara gotong royong, warga mulai memperbaiki atap yang bolong akibat diterjang angin pada kemarin. Berdasarkan data yang dihimpun pengurus RT, sekitar 39 rumah mengalami kerusakan, 10 diantaranya mengalami rusak berat, sisanya rusak ringan. Sejumlah siswa di Desa Ranca Pinang, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang, Banten bertaruh nyawa melintasi derasnya aliran sungai untuk menuju ke sekolah. Beginilah video yang viral di media sosial. Sejumlah siswa yang dibantu seorang guru berupaya menerobos derasnya aliran sungai untuk pergi ke sekolah. Para siswa terpaksa harus bertaruh nyawa melintasi derasnya air sungai untuk menuntut ilmu lantaran jembatan utama belum selesai dibangun dan jembatan alternatif rusak diterjang aliran sungai. Lokasi tersebut diketahui berada di Kampung Cegok, Desa Ranca Pinang, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang, Banten. Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah berhasil menangkap seorang pria sebagai polisi gadungan yang mengaku sebagai perwira BNN berpangkat Ajun Komisaris Besar. Pelaku berhasil menipu bandar narkoba dengan meminta sejumlah uang hingga ratusan juta rupiah.
Pria bernama Maman alias Wahyu Bastaman ditangkap di wilayah Kabupaten Pulang Pisau setelah menipu seorang wanita bandar narkoba berinisial S. Dari tangan pelaku, petugas BNNP Kalimantan Tengah menyita sepucuk senjata api organik beserta 4 butir peluru aktif dan sebuah rompi yang digunakan untuk memperkuat penyamarannya. Pelaku berhasil membawa barang bukti kini diamankan di kantor BNNP Kalimantan Tengah. Petugas pun masih terus mengembangkan kasus ini untuk mengungkap kemungkinan adanya korban lain yang tertipu dengan modus serupa. Sebuah pabrik kardus di kawasan Jalan Cibolerang, Kelurahan Margahayu Utara, Kecamatan Babakan Ciparai, Kota Bandung, Jawa Barat, hangus terbakar. Kobaran api yang besar serta kepulan asap tebal membuat panik para karyawan pabrik. Menurut saksi mata yang berada di dalam pabrik, api diduga berasal dari korsleting listrik hingga merembet ke dalam pabrik yang dipenuhi material berupa kertas karton. Beberapa unit kendaraan pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk membantu memadamkan api dan mencegah api menjalar ke permukiman warga. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Sementara itu, rangkaian kereta api Purwojaya 58F jurusan Stasiun Gambir Cilacap mengalami kecelakaan di perbatasan Bekasi Karawang. Kecelakaan terjadi tepatnya di dekat Stasiun Kedung Gede, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat sekitar pukul 14.14 waktu Indonesia Barat. Setidaknya terlihat satu kereta yang kondisinya nyaris terguling, sementara kereta di belakangnya terlepas dari rodanya. Belum diketahui penyebab pasti kecelakaan, namun terlihat bogi atau sasis kereta teronggok di tengah-tengah dua rel. Dipastikan seluruh penumpang kereta api Purwojaya selamat. Dan untuk memperbaharui informasi berdasarkan kecelakaan yang mengalami kecelakaan di kereta Purwojaya di Bekasi, Jawa Barat, kami akan hadirkan informasinya bersama rekan-rekan kami. Sudah ada Kinanti dan juga Rizka Sasalbila. Pertama kita akan menyapa Rizka yang berada di lokasi. Apa saja update terbaru dan apakah evakuasi bangkai dari gerbong kereta sudah berhasil dilakukan? Silakan Rizka. Pada malam hari ini sekitar pukul 19.20 waktu Indonesia Barat, dua rangkaian yang mengalami anjlok yaitu KA ataupun kereta api Purwojaya ini telah sedang dilakukan evakuasi dan normalisasi jalur, yaitu berupa pengangkatan gerbong kereta menggunakan kren untuk sekaligus menyelidiki apa penyebab dari anjloknya dua gerbong ataupun dua rangkaian kereta yang bagian belakang ini. Adapun anjlok ini terjadi di amplasmen Stasiun Kedung Gede, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, yang mana dua rangkaian belakang menyebabkan gangguan jalur di perjalanan di jalur Jakarta Cikampek dan Bekasi Cikarang. Adapun sejumlah penumpang yang tadinya berada di kereta api Purwojaya ini sudah dilakukan evakuasi dan juga telah dipulangkan ataupun dilakukan sebuah evakuasi atau dipindahkan menggunakan bis menuju tujuan mereka masing-masing. Pada malam hari ini jika pemirsa bisa melihat melewati layar kaca Anda, ini tim dari KAI Daob 1 tengah melakukan sebuah
mekanisme untuk mengangkut ataupun mengangkat kedua gerbong kereta yang mengalami anjlok, yang mana kalau Anda bisa melihat ini roda dari kereta ataupun gerbong tersebut ini putus ataupun lepas dari rangkaian gerbong sehingga menyebabkan anjloknya kereta pada sore hari tadi atau sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sementara itu untuk penyebab dari anjloknya kereta ini juga masih diperiksa dan juga diselidiki oleh tim KAI Daob 1, yang mana para penumpang sendiri ini juga telah dievakuasi dan dibawa sesuai dengan tujuan mereka masing-masing, dan beberapa juga dilakukan seperti refund tiket bagi mereka yang tidak mau melanjutkan perjalanannya lagi atau memang sudah selesai di sini. Sementara itu dari manajer Humas KAI Daob 1 Iksvan Henry Toko juga sempat menyampaikan permohonan maaf kepada pelanggan atas ketidaknyamanan akibat insiden ini dan menegaskan bahwa seluruh langkah dan penanganan akan mengutamakan keselamatan dan kenyamanan penumpang dari KAI ataupun kereta Purwojaya ini. Sementara ya demikian, saya kembalikan ke Anda di studio. Ya, lantas apakah sudah ada pihak-pihak penumpang yang melakukan refund? Kita tanyakan kepada Kinanti. Kinan, silakan. Ya baik Windy dan juga pemirsa, untuk penumpang sendiri memang ada terjadi dampak bagi penumpang, di mana salah satunya adalah penumpukan penumpang di kereta maksud kami di stasiun Pasar Senen sendiri akibat dari anjloknya kereta api Purwojaya, di mana ada sekitar 3 keberangkatan yang tertunda akibat dari anjloknya kereta api tersebut. Kemudian untuk mengetahui bagaimana penumpang ini, kita langsung tanyakan kepada manajer Humas Daob 1 dari Bapak Iksvan sendiri. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Ya, gimana? Mungkin boleh diceritakan sedikit terkait update dari anjloknya kereta api dan terkait dengan penumpang ini bagaimana Pak? Ya, jadi informasi update pada pukul 17:10 tadi bahwa disampaikan ada sebanyak 227 penumpang dievakuasi menggunakan kereta api Taksaka, kemudian 3 orang lainnya membatalkan perjalanan dan 1 orang ada terkilir sudah dilayani dan dirujuk ke rumah sakit terdekat. Selanjutnya untuk penumpang sebagian juga diangkut dengan menggunakan bus. Untuk ini saya Iksvan Henry Toko, manajer Humas PT KAI Daob 1 Jakarta menyampaikan kami sampaikan permohonan maaf atas kejadian tersebut. Untuk selanjutnya proses evakuasi sudah dilakukan. Sementara jalur hulu belum bisa dilalui, yang bisa dilalui adalah jalur hilir dari arah timur berjalan normal. Untuk yang dari barat ke timur itu menggunakan jalur hulu, kemudian jalur berjalan jalur kiri sementara sampai dengan selesainya proses evakuasi. Dan untuk proses evakuasi dan penyebabnya masih dilakukan oleh tim yang ada di lapangan. Kemudian untuk penumpang yang terjadi keterlambatan sendiri bagaimana Pak? Ya, untuk penumpang kereta api Purwojaya sendiri, gimana Purwojaya tadi berangkat dari stasiun Gambir, berangkat tepat pukul 13.25. Sesampai di stasiun Kedung Gede mengalami gangguan, yaitu anjlok 2 kereta, 1 kereta pembangkit dari belakang, kemudian di depannya nomor 2 dari belakang itu kereta api eksekutif. Total tadi terpantau sebanyak 232 penumpang yang ada di dalam kereta api Purwojaya dan sudah dievakuasi. Seperti tadi saya sampaikan, sebanyak 227 dilakukan menggunakan kereta api Taksaka, di mana kereta api Taksaka nanti akan diberhentikan luar biasa di titik-titik di mana kereta api Purwojaya tadi berhenti. Pak, kemudian untuk refund tiket sendiri apakah diberlakukan atau bagaimana Pak? Ya, bagi para pelanggan yang sampai saat ini mengalami kelambatan, pertama akan diberikan service recovery, kemudian yang kedua apabila ingin membatalkan perjalanannya untuk keberangkatan awal yang lebih kelambatannya lebih dari 1 jam bisa langsung ke loket, tidak dipotong biaya untuk pemesanan, dikembalikan 100%. Terima kasih banyak Bapak. Ya baik, itu tadi Windy dan juga pemirsa terkait dengan evakuasi masih terus dilanjutkan, dan untuk refund tiket sendiri juga akan diberlakukan bagi penumpang. Demikian Windy, kami kembalikan ke Anda di studio.
Baik, terima kasih Kinan, dan sebelumnya juga ada Rizka mengabarkan dari masing-masing titik. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Dan pemirsa, jangan kemana-mana, sesaat lagi kami akan menghadirkan perbincangan tentang dalam waktu dekat skuad Garuda akan menempuh laga dari FIFA Matchday dan juga menempati target dari PSSI yaitu lolos ataupun menembus 16 besar di Piala AFC 2027. Mampukah pelatih yang baru mencapai target tersebut? Kami akan hadirkan bersama sejumlah narasumber sesaat lagi. Ya pemirsa, PSSI masih mencari sosok yang tepat sebagai pelatih timnas Indonesia. Namun sejumlah target juga telah dilakukan oleh PSSI, dan apakah pelatih yang selanjutnya akan dipilih ini mampu meraih harapan besar dari timnas Indonesia ini? Kita akan membahasnya bersama sejumlah narasumber. Bersama saya sudah ada pengamat sepak bola Bung Tommy Welly. Selamat malam Bung Towel. Selamat malam. Sehat selalu. Sehat. Dan di sebelahnya tentunya sudah ada mantan pemain timnas Indonesia, Bung Dede Sulaiman. Selamat malam Bung Dede. Selamat malam, Mbak Wendy. Sehat. Sehat terus pastinya. Bung Toel, ini pertama-tama saya ingin menyatakan kepada Anda ataupun menanyai bagaimana sebenarnya pernyataan dari Ketua Umum PSSI ini yang sudah memberikan pernyataannya. Apa saja poin-poin yang bisa kita garis bawahi? Ya, yang pertama tadi soal masa lalu. Artinya itu juga secara komunikasi supaya menyudahi polemik yang menurut saya menjadi sangat liar di media sosial terkait kegagalan, pemecatan atau Patrick Kluivert dan kawan-kawan selesai. Masih ada isu CLBK, ternyata kemarin dengan konferensi pers itu cintaku bertepuk sebelah tangan. Sebelah tangan ternyata. CLBK-nya ya. Karena pakai lagu, kita pakai lagu lagi. Itu satu. Kedua, dia menyatakan bahwa tidak mudah mencari sosok pengganti karena memang banyak variabel, banyak faktor. Cuma yang tadi sempat disampaikan kan ada soal persepsi dari football internasional, komunitas sepak bola internasional dengan apa yang terjadi gitu loh. Jadi itu pun perlu di-clearkan supaya situasinya, persepsinya menjadi lebih baik lah kalau dari pernyataan itu. Tapi kalau dari sudut pandang saya, kenapa menjadi tidak mudah cari pelatih? Karena satu, yang available, yang tersedia. Yang tersedia apakah reputasinya, CV-nya meyakinkan, kan itu. Kedua, apakah dia mau? Kan juga persoalan. Reputasinya bagus, CV-nya bagus, dia available, maksudnya belum terikat klub atau tim manapun, tapi dianya nggak mau kan bisa aja. Ketiga ya soal angkanya, cocok apa enggak. Jodoh atau enggak. Angkanya kan. Kalau angkanya nggak cocok kan bisa enggak juga. Jadi menurut saya banyak faktor mencari pelatih baru ini. Kalau untuk menyebutkan nama-nama sih gampang aja. Cuma nama-nama yang beredar kemarin menurut saya sih memang enggak gitu loh. Bahkan di acara talk show TV One kan tanggal 16 waktu hari itu dinyatakan Patrick Kluivert kerjasamanya diputus oleh PSSI. Saya udah bilang bahwa CLBK itu enggak. Itu hanya bensin aja saya bilang. Itu bacaan saya udah mengarah ke sana di hari itu. Apalagi di 9 hari ini. Jadi Frank de Boer, Van Gaal, bla 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 itu belum tentu. Belum tentu. Iya. Nah, Bung Dede sendiri melihatnya sosok pelatih yang ideal untuk timnas Indonesia saat ini seperti apa karakteristiknya? Oke, kalau kita mengacu tadi pembicaraan Pak Ketua Umum, Pak Erik, bahwa ayo kita lupakan masa lalu. Saya setuju itu. Saya setuju. Karena apa? Ya kita ke depan harus lebih baik lagi. Karena apa? Kalau kita terlalu mempermasalahkan yang masa lalu yang memang sudah tidak ada peluang lagi kita ke Piala Dunia 2006, ya kita harus mencari pelatih yang betul-betul berkualitas. Kalau kita mau memang targetnya nanti di 2030. Memang harus berkualitas. Pertama itu ya. Kita lihat tadi Bung Toel lihat CV-nya benar. Kita lihat CV-nya dia. Apa track record-nya, pernah pegang tim apa, pernah juara tidak, dia pegang tim, kan seperti itu. Terus yang kedua, tidak kalah pentingnya lagi, pemain. Pemain pun juga harus kita cari yang berkualitas juga. Jangan hanya pelatihnya saja yang berkualitas, tapi pemainnya tidak berkualitas. Ya sama saja, akan ketemunya ya kegagalan lagi seperti itu Mbak Windy. Artinya dalam pemain ini masih diperlukannya scouting sejak dini, ataukah hanya timnas Indonesia saja? Kalau melihat pemain yang berkualitas, ya kita mesti lihat dari pembinaan. Pembinaannya kita lihat,
langkah juga anak-anak itu jadi sampai di mana. Karena sekarang kita ada persiapan nih, usia 17 dan usia yang SEA Games. Nah, kita bisa pantau itu, kualitas pemain-pemain itu untuk nanti ke senior. Seperti itu Mbak Windy. Ya, dalam waktu dekat ini ada pertandingan apa saja yang mungkin akan dihadapi oleh Timnas Indonesia, Bung Towel? FIFA Matchday November. November. Iya, tapi kan dari pernyataan konferensi pers kemarin itu akan digunakan bagi Timnas U23 yang persiapan SEA Games Desember. Karena SEA Games Desember dia akan digunakan untuk itu. Yang terbesar mungkin 2026 AFF, lalu 2027 di awal tahun Piala Asia. Agendanya itu. Jadi urgensinya untuk November kelihatannya tidak terlalu dianggap urgensi gitu loh. Nanti lagi sambil berproses mencari pelatih baru ini. Artinya makanya kalau pilihannya ke Timnas U23 itu kepelatihan masih ada dong, tidak kosong. Timnas U23 kan Indra Safri yang SEA Games. Iya. Berarti tidak perlu dikhawatirkan karena sebelumnya kan mengkhawatirkan ada kekosongan dalam kursi kepelatihan tersebut. Iya, artinya kan makanya event besarnya itu untuk senior kan AFF tahun depan 2026. Januari 2027 itu adalah Piala Asia. Jadi masih punya waktu untuk mencari gitu loh. Artinya juga Bung Dede tidak perlu dikhawatirkan juga ataupun adanya kebimbangan apakah pemain ini chemistry-nya bisa dapat, padahal pada November nanti sudah akan menghadapi FIFA Matchday yang merupakan laga yang juga tidak sembarangan gitu, Bung Dede. Oke, kalau untuk pemain yang senior yang setelah dia mengikuti pra Piala Dunia, saya rasa dia lebih baik diistirahatkan aja dulu. Istirahatkan dulu biar ada konsentrasi full kembali, baru kita nanti kita pergunakan kembali. Tetapi untuk yang match day, Bung Towel ya dan Mbak Windy, saya rasa yang persiapan SEA Games itu bisa dikedepankan, dimaksimalkan. Karena apa? Untuk menambah jam terbangnya dia nanti. Karena di SEA Games kan dia nanti bertandingnya seperti itu. Ya, dalam pembinaan juga yang disebutkan tadi untuk mungkin U17 ataupun U23 ini kan pelatihnya pelatih Indra Safri dan juga Coach Nova. Ini artinya apakah ada kemungkinan nama mereka berdua yang nanti akan diusulkan, nanti dijawab ya, Bung Towel, usai jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, kami masih akan kembali sesaat lagi. Kita lanjutkan perbincangan kami, Bung Towel. Tadi sudah ada dua pelatih yang merupakan saat ini menangani Timnas Junior dan juga U23. Apakah nama-nama dari Coach Nova ataupun Coach Indra Safri ini bisa dipertimbangkan untuk naik kelas dan juga menangani Timnas Indonesia? Untuk definitif selamanya. Kalau selamanya saya nggak merasa bahwa sekarang waktunya. Coach Nova sekarang U17, Indra Safri U23. Apakah mereka bisa diproyeksikan untuk sekarang saat ini? Enggak. Tapi kalau untuk caretaker iya. Tapi caretaker buat apa? Wong FIFA Matchday November yang main akan tim 23 kok. Jadi untuk jangka panjang mungkin. Untuk jangka panjang mungkin. Jadi kalau kita bicara soal proyeksi membangun sepak bola, contoh Jepang, saya dalam posisi mazhab sepak bolanya ingin lihat pelatih kita yang pegang tim nasional. Tapi kelihatannya nggak sekarang. Contoh Jepang. Jepang itu seingat saya terakhir tuh Alberto Zaccheroni, Javier Aguirre. 2018 sampai sekarang nih udah mereka yang pegang. Jadi mereka itu udah sangat percaya diri bahwa mereka punya kualitas yang sama juga gitu loh. Nah, tapi untuk capai level itu memang butuh transformasi. Transformasi itu agak ditarik dikit gitu loh. Nah, sekarang siapa yang menarik kan begitu? Yang menarik di kepelatihan nasional itu siapa? Kalau kemarin kan strukturnya Belanda semua gitu. Sekarang saya nggak yakin akan menjadi sempit pintunya hanya untuk Belanda. Apalagi di jumpa pers kemarin, Direktur Teknik Alexander Zwier juga mengatakan tidak terbatas pada sebuah kewarganegaraan. Tapi feeling saya, prediksi saya akan tetap mengarah ke Eropa lah, pencarian pelatihnya gitu loh. Nah, kalau Bung Dede sendiri melihatnya seperti apa? Apakah benar track record ini dari Eropa kita sudah ketahui pengalamannya seperti apa, khususnya sepak bola di Eropa ini menjadi kiblat juga bagi untuk sepak bola di Asia tentunya. Nah, Anda melihatnya apakah karakteristik ini juga menjadi pertimbangan? Iya. Kalau melihat pemain yang ada sekarang yang di tim senior, itu kan mayoritas pemain-pemain Eropa. Kan jangan salah itu ya. Nah, untuk kedepannya memang kita tetap
memakai juga pelatih-pelatih dari Eropa dulu atau dari Amerika Latin atau seperti itu. Nah, tetapi kita juga harus memberikan ruang, apa yang tadi disampaikan oleh Bung Towel adalah berikan ruang pelatih-pelatih lokal, tapi tidak sekarang. Mungkin beberapa tahun kemudian kita coba, di situ kan pelatih-pelatih lokal pun sudah punya lisensi yang APRO, seperti Fahri Husaini, Rahmat Darmawan, kan lantas Indra Sapri juga, dan Nova pun sudah lisensinya APRO. Nah, kita juga kalau semua pelatihnya ke depan itu pelatih asing, saya mohon jangan seperti yang sekarang ini. Pelatih dari Belanda semua asistennya dari Belanda semua. Usahakan juga ada pelatihnya dari asing, tapi yang asisten-asistennya bisa pelatih-pelatih dari kita, dari lokal. Kenapa itu? Transfer knowledge. Iya. Biar ada kesinambungan untuk nantinya di pelatih lokal juga. Ya, peningkatan kualitas pelatih kita kan, harus kan. Dan ada riskan situasi lah kalau kita hanya nekat menyebut Nova, Indra Sapri gitu loh. Karena situasi atmosfernya masih seperti ini. Masih penuh dengan sentimen negatif gitu loh. Sentimen masa lalu. Jadi siapapun akan susah. Bahkan waktu Luis Mia diganti, itu sentimennya nggak ada negatif seperti ini. Waktu itu kan Bima Sakti yang pegang AFF kalau nggak salah, terus gagal. Kan itu punya dampak juga buat Bima Sakti gitu loh. Nah, kita nggak pengen ngejerumuskan pelatih dalam situasi yang nggak nyaman atau nggak bagus gitu loh. Makanya tadi kan mau ini dulu apa istilahnya, suasananya, atmosfernya dirapiin dulu lah gitu. Apalagi baik itu mau buat pelatih lokal maupun pelatih dari luar gitu. Kan kita harus ngomongnya juga harus bagus ke calon-calon pelatih entah itu di luar. Nah, buat pelatih dalam sendiri ke depannya saya berpikiran seperti itu. Karena semua negara maju sepak bola pasti dia kuat di sektor kepelatihan gitu loh. Betul. Ya, mungkin kalau misalkan kita bicara tentang FIFA Matchday ini sudah pasti dilakoni oleh Timnas U23. Namun ada target yang lainnya, yakni lolos dalam 16 besar di Piala AFC 2027. Ini Anda melihatnya seperti apa? Apakah dari pelatih ini kan melihat dari Patrick Kluivert sebelumnya chemistry-nya itu sepertinya belum ada ya, baik itu dari pelatih ke pemain ataupun pemain yang berada di posisi yang dikatakan tidak pada tempatnya tersebut. Nah, ini Anda melihatnya bagaimana? Apakah nanti 2027 Bung Dede bisa menjawab apakah itu masih terlalu cepat jika nanti kita terlalu hati-hati dalam memilih pelatih? Oke, kalau menurut saya bahwa sekarang juga semua kan hati-hati. Pak Erik pun juga tadi berbicara hati-hati untuk memilih pelatihnya itu siapa. Tetapi 2007 kan memang ada jangka waktu. Jangka waktu bisa kita cari pelatih yang mana sih yang cocok. Kualitasnya juga kita bisa lihat. Dia bisa chemistry nggak dengan pemain yang sudah ada sekarang ini. Nah, memang harus memang dikaji seperti itu. Kalau tidak ya gagal lagi kita. Ya, Bung Towel. Ya, kalau ukurannya Piala Asia yang akan terjadi Januari 2027, berarti kan kurang lebih ada waktu setahun. Iya. Kalau chemistry itu pengenalan, membangun tim itu dalam kurun setahun, menurut saya oke untuk tim nasional senior. Tapi kalau chemistry itu misalnya FIFA Matchday kumpulnya 3-4 hari, memang begitu sepak bola modern sekarang nggak bisa seperti di zamannya Kang Dede ini, yang TC bisa setahun penuh gitu loh, atau 3 bulan, 4 bulan. Sepak bola modern sekarang pemain tersebar di berbagai klub dan mereka berkompetisi. Jadi FIFA Matchday mereka paling berkumpul 3-4 hari. Kalau kita menyebut itu sebagai faktor chemistry, menurut saya nggak tepat gitu loh. Jadi cuma 3 hari, 4 hari, enggak. Memang tuntutan sepak bola modern seperti itu. Makanya saya nggak mau menyebut itu faktor. Tapi kalau katakanlah entah Desember, entah Januari, maka berarti punya ruang waktu 1 tahun memasuki Piala Asia 2027. Jadi oke-oke aja gitu loh. 1 tahun cukup untuk bisa memahami. Berarti kan FIFA Matchday-nya Maret, Juni, September, Oktober, November digandeng deh kayaknya tahun depan. Jadi ada paling nggak 10 kali FIFA Matchday, 10 match bisa
diramu lah. Ya, baik. Bung Dede, Anda melihatnya bagaimana jika nantinya PSSI sudah menunjuk pelatih dan bagaimana ini menghindari pro kontra di publik? Ya, paling tidak begini, publik itu kan kepinginnya sepak bola Indonesia maju. Nah, pelatihnya pun betul-betul harus, tadi saya katakan dari awal, bahwa harus berkualitas. CP-nya dilihat, apa track recordnya dia. Kalau itu tidak, masyarakat juga akan nanti bilang, oh sama juga seperti yang dulu-dulu nih. Akhirnya gagal lagi. Yeah. Makanya saya bilang, kalau menunjuk pelatih asing, harus betul-betul CP-nya dilihat. Yeah. Lantas dia presentasi. Presentasi visi misinya apa. Yeah. Targetnya apa. Lantas bisa kita lihat integritasnya dia bagaimana. Baik. Kompetensinya juga gimana. Yeah. Seperti itu. Siapapun yang nanti akan ditunjuk sebagai pelatih, tentunya kita berharap bahwa ini adalah yang terbaik bagi Timnas Indonesia. Terima kasih Bung Toel, terima kasih Bung Dede sudah hadir bersama kami pada malam hari ini. Dan pemirsa, informasi tadi dan juga perbincangan kami bersama sejumlah narasumber tadi juga mengakhiri Apa Kabar Indonesia Malam. Saya Windy Wellingtonia. Dan saya Vena Kintan, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Sesaat lagi pemirsa Anda dapat menyaksikan program Kabar Utama bersama dengan Prita Zega. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.